Terkait saya ingin memulai dari awal. Dalam setiap kurun waktu itu bisa terjadi satu tempat, satu masa lebih dari satu nabi. Ya, seperti halnya Nabi Ibrahim dengan siapa? Putranya, Nabi Ismail, sampai dengan Nabi Ishak. Makanya para ulama mengatakan, jamaah dirahmati Allah, ada beberapa kenabian yang itu sudah ditentukan semenjak mereka kecil dan bahkan semenjak mereka lahir. Salah satunya adalah Nabi Ishak, Nabi Ismail, dan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Itu semenjak lahir sudah dinyatakan sebagai seorang nabi, dan kita tahu itu kan satu masa dan satu waktu bersamaan dengan ayahnya. Dan itu bukan hal yang mustahil. Taib. Yang lain, dulu kita bercerita tentang Nabi Lut. Siapakah Nabi Lut? Apakah ada hubungannya dengan Nabi Ibrahim? Secara nasab ada hubungannya enggak? Dulu kita sampaikan. Ada. Hubungan apa itu? Ada yang mengatakan itu hubungan yakni Pak D. Dan itu satu masa, tapi beda tempat. Kalau saat Nabi Lut itu di Sodom, ya, Nabi Ibrahim di tempat yang lain. Itu dalam satu masa. Tidak harus garis ayah dan anak, tapi itu dari garis yang lain. Taib. Pun demikian, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dalam kisah Isra Mi'raj, ya, Nabi SAW naik ke langit pertama, ketemu sama siapa? Nabi Adam. Nabi Adam dulu. Langit pertama. Langit kedua siapa? Dua nabi. Nabi siapa? Yahya dengan Nabi Isa. Apakah ada hubungannya ini? Ada hubungan keluarga, tapi bukan ayah, yakni anak, karena Nabi Isa lahir tanpa kelahiran ayah. Nabi Isa itu adalah keponakannya atau anak sepupunya dari Nabi Yahya. Ya tadi itu Zakaria, kemudian Yahya, nanti kemudian apa? Maryam melahirkan yakni Isa. Dalam satu waktu itu hal yang sangat mungkin terjadi. Tidak harus kemudian satu waktu harus satu nabi, kemudian nanti berganti lagi satu waktu satu nabi, tidak. Atau satu tempat tok nabi itu baru kemudian nanti muncul nabi di tempat yang lain, tidak. Sebagaimana tadi Nabi Lut pun demikian dengan Ibrahim. Makanya kita sampaikan, apa tujuan para malaikat mendatangi Nabi Ibrahim? Masih ingat dulu caratannya coba? Di sini Imam Syafi'i semua ini. Masih ingat kedatangannya apa? Salah satunya kan ngasih kabar gembira, ya. Yang lain apa dulu? Memberikan kabar kaum Sodom. Taib. Lah itu kepada Nabi Lut. Itu satu masa, tapi beda tempat. Taib. Itu saya pengen jawab yang pertama dulu. Yang kedua, terkait Nabi Ismail dan Nabi siapa? Ishak ini, sampai yang turun Nabi Ismail yang enggak ada. Itu yang disepakati oleh para ulama. Sedangkan dari Nabi Ishak ini nanti muncul Yakub. Yakub itu punya 11 anak yang kita kenal dengan dalam surat yani Yusuf. Lah itu nanti ada Yusuf, masih banyak lah ya. Gak harus ya Nabi Yusuf, karena beberapa ulama mengatakan saudara dari Nabi Yusuf, Benyamin itu ada yang mengatakan itu adalah bagian dari Nabi yani juga. Karena jumlah Nabi lebih banyak daripada jumlah para Rasul. Taib. Nabi Yusuf, ya, ini kan ceritanya ini secara umum ya. Jadi ini panjang, terputus, belum ada sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Yusuf ikan eksosus, besar-besaran. Bapaknya disuruh pindah dari Syam kemana? Ke Mesir ya. Mesir Nabi Yusuf meninggal ceret. Sampai kemudian dihuni oleh Fir'aun. Fir'aun terjadi apa? Ya, penghabisan. Menjadikan perbudakan terhadap Israel ini dari anak keturunan Yakub. Ketika sudah menjadi-jadi, diutus Nabi siapa? Yani Musa. Lah ini satu masa dengan siapa? Harun. Sini. Dan kita tahu dibombardir istilahnya ya, sampai kemudian nanti balik lagi ke Syam melewati Laut Merah, dan itu menjadi akhir hayatnya siapa? Fir'aun. Lah ini ceritanya nanti di Syam itu akan muncullah Nabi siapa? Daud, seorang raja.
Nabi Daud meninggal, Sulaiman. Ini Syam saat itu terbagi menjadi dua. Ya, Palestina secara khusus. Palestina itu terbagi menjadi dua. Ya, pertama sebenarnya Qudot, yang kedua Muluk. Muluk itu kerajaan. Kemudian kerajaan yakni selatan dan kerajaan apa? Utara pecah yang akhirnya semakin mengecil kekuatan, hancur lebur. Yang akhirnya orang-orang Bani Israel ini sudah tidak menempati Palestina. Ini sebenarnya ada kisahnya di situ. Mereka sudah terpencar kemana? yakni kemana-mana. Saat itulah kemudian nanti akan dikirim dan diutus Nabi Isa. Itu secara umum, meskipun di antara nabi-nabi ini dari garis keturunan Ishak dan Yakub atau Israel dinisbatkan kepadanya masih banyak nabi. Ya, tapi kalau dari Ismail para ulama mengatakan yakni tidak. Baru muncul yakni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa setelah ratusan tahun terputus baru kemudian mengabarkan sebagaimana dalam surat Sof, wa mubasyiram bi rasuli ya'ti min ba'dismuhu Ahmad, karena Muhammad Ahmad itu adalah nama yang sama. Para ulama mengatakan kalau seandainya Ahmad itu dulu ya sebelum diacak-acak itu banyak di Injil. Sedangkan nama Muhammad itu banyak dalam kitab yakni Taurat. Tapi saat ini kita agak akan menemukan karena memang sudah dimanipulasi, sudah dihapus nama ini. Ya, para ulama mengatakan kalau Ahmad itu banyak dalam kitab-kitab Injil, ya sebagaimana dalam surat Sof mubasyiran bi rasul ya'ti min ba'di Ahmad, kada Muhammad itu adalah ini menjadi akhir, menyambung lagi. Apakah nyambung ke garis keturunan Nabi Ibrahim? Ya jelas. Karena Ismail juga anak dari siapa? yakni Ibrahim alaihis salam.